Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Alkanza TV. Materi kita kali ini adalah belajar bagaimana cara berbelok atau masuk gang sempit yang berbentuk T. Bisa kita saksikan pada video. Sepintas memang jika dilihat dari luar akan tampak mudah melakukannya. Tapi jika kita sedang di posisi pengemudi, untuk melaluinya harus benar-benar fokus dan menggunakan feeling yang tepat. Kita bisa perhatikan saja keadaan jalannya dengan beram yang lumayan tinggi untuk di kiri dan kanannya. Jika kita salah perkiraan dengan posisi mobil terlalu maju atau lambat memutar setir, maka risikonya roda kiri depan akan turun beram, bahkan masuk ke selokan. Dan jika terlalu cepat kita memutar setir untuk berbelok, maka bisa-bisa roda kanan belakang yang akan masuk ke selokan. Nah, kalau tadi kita masuk gang dengan berbelok ke kanan, kini kita mundur dulu dan mencoba untuk masuk gang dengan berbelok ke kiri. Jadi teorinya adalah misalkan kita akan berbelok ke kiri, ketika mendekati belokan, terlebih dahulu kita beri jarak antara bodi kiri mobil dengan batas jalan kira-kira 1 meter. Atau jika bisa lebih lebar lagi juga semakin bagus, agar lebih memudahkan. Tapi ini jika memungkinkan dan selama tidak mengganggu atau malah membahayakan pengendara lain. Karena tentunya kita sudah mengambil jalur pengendara lain yang datang dari arah depan ataupun yang ingin mendahului kita. Tapi jika keadaan jalan atau lalu lintasnya lagi sepi, ya silahkan saja. Dan kenapa kami tidak menghitung pinggiran yang berumput ini? Karena bisa kita lihat pada sudut belokan ini bahwa batu selokannya sudah pecah dan tanahnya juga longsor. Begitu mendekati belokan, kita perhatikan spion untuk mengatur jarak bodi kirinya. Kemudian rem dibarengi kopling pull untuk menurunkan gigi. Ketika posisi spion sudah hampir atau sejajar dengan sudut gang, kita bisa mulai memutar setir ke kiri hingga pull, sambil sedikit direm jika mobil agak melaju. Nah, di saat posisi mobil serong begini, maka setir mulai kita putar ke kanan hingga posisi roda lurus, sambil disesuaikan dengan situasi jalan. Untuk mobil Avanza biasanya 2 kali putaran sudah lurus kembali. Kita ulang lagi, maju dengan perlahan pada gigi rendah. Di sini kami gunakan gigi 1. Perhatikan jarak sisi kiri mobil dengan beram. Dan begitu posisi spion hampir sejajar dengan sudut gang, segera putar setir ke kiri hingga pull. Jaga rem. Pada posisi mobil serong, segera putar setir ke kanan 2 kali putaran sambil disesuaikan dengan situasi jalan hingga mobil berjalan lurus. Kita jalani terus gang ini, nantinya kita akan keluar dari ujung sana. Bisa kita lihat gangnya lumayan sempit ya. Harus ekstra hati-hati. Sebenarnya gang ini juga jarang sekali dilalui mobil, paling hanya beberapa saja. Itu juga karena memang rumahnya di sekitar gang ini. Fokus pada jalan dan sesekali perhatikan posisi kanan kiri melalui spion, agar roda mobil tidak terprosok ke beram. Dan bagi teman-teman yang ingin melatih feeling agar dapat mengetahui posisi kanan kiri mobil, ada pada video di atas ini. Kita sudah sampai di ujung jalan. Nah, untuk berbelok keluar dari gang sempit seperti ini, kita sebisa mungkin harus mepet kanan. Tapi di sini juga kita terbantu oleh tambahan jalan pada sudut belokan. Makanya kita tidak perlu terlalu khawatir dengan posisi roda kiri belakang. Nyalakan sen kiri. Dan ketika hendak berbelok, jaga rem sambil perhatikan kanan kiri jalan. Putar setir pull ke kiri begitu spion sejajar dengan sudut jalan. Dalam keadaan posisi mobil serong, segera balas ke kanan 2 kali putaran sambil disesuaikan dengan situasi jalan hingga mobil berjalan lurus. Oke, lanjut kita perhatikan belokan selanjutnya. Pada belokan ini, yang menjadi tantangan adalah adanya batu yang agak tinggi tepat pada sudut gang atau jalan.
ditambah dengan keadaan jalan utama yang sempit serta berem yang tinggi. Jadi untuk mepet ke kiri juga harus sangat berhati-hati sekali. Risikonya roda kiri bisa jatuh terperosok ke selokan. Dan jika kurang mepet ke kiri, maka bemper kiri depan atau bagian kanan belakang mobil akan menyenggol batu. Jika jalan utamanya agak panjang sebelum berbelok, maka sebaiknya dari jauh kita sudah ambil mepet ke kiri dengan bergeser secara perlahan. Sambil kita perhatikan kaca spion kiri agar jangan sampai roda terperosok ke beram. Cepat lambatnya kita memutar setir itu tergantung situasi jalan dan kecepatan mobil. Jika di saat berbelok mobil bergerak agak cepat, maka putaran setir juga harus lebih cepat. Dan sebaliknya, jika mobil berjalan lambat di saat berbelok, maka kita juga harus agak lambat ketika memutar setir. Yang jelas, semua harus disesuaikan dengan situasi atau keadaan. Misal kita akan belok kiri, ini untuk para pemula jika ragu ya. Kami sarankan untuk berhenti dulu sebelum berbelok. Pastikan space kiri aman dan sejajarkan spion dengan sudut gang. Lalu putar setir full ke kiri, kemudian jalankan mobil dengan sangat perlahan. Selanjutnya kita akan belok kiri masuk ke gang sempit perumahan. Ini juga lumayan sulit bagi pemula, karena kita harus ekstra hati-hati dan memperhatikan kanan kiri bodi mobil agar tidak menyenggol tembok. Jika keadaan sepi begini, kita bisa sedikit melebar ke kanan agar lebih memudahkan dalam berbelok masuk ke gang. Jalan dengan lebih perlahan, perhatikan bemper depan kanan. Jika sudah lolos, kemudian perhatikan bagian belakang sisi kiri mobil melalui spion. Jika keduanya sudah lolos, kita tinggal maju perlahan sambil memperhatikan sisi kiri dan kanan agar tidak menyenggol tembok. Sebaiknya tetap gunakan gigi 1 dan tetap jaga rem. Kita akan coba juga masuk ke gang tersebut dengan berbelok ke kanan. Dan ini bisa sedikit lebih mudah karena posisi kita sudah memang melebar pada jalan utama. Tetapi jika jalan utamanya juga sempit, maka hampir sama saja tingkat kesulitannya. Yang ini gangnya cukup sempit dan sedikit menurun, dengan tantangan tembok di sebelah kanan dan selokan di sebelah kiri mobil. Pada jalan utama, kami tidak mengambil terlalu melebar ke kanan sebelum berbelok, hanya memberi space kira-kira 1 meter, dan hasilnya lumayan mendebarkan. Hanya tersisa beberapa sentimeter saja antara tembok dan bemper kanan depan mobil. Sampai di sini dulu ulasan kita kali ini. Semoga ada manfaatnya dan bisa menjadi sedikit gambaran yang dapat membantu teman-teman pemula yang sedang belajar mengemudi mobil. Sampai jumpa pada video selanjutnya, dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan klik subscribe bagi yang belum, like, comment, and share, serta nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman semua selalu mendapat notifikasi update video terbaru dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.